Bab 67 Merindukan. Meski belum kenal lama, Gavin sudah jadi salah satu orang terpenting dalam hidup Devan. Dia belum melakukan apapun untuk Gavin, tapi wanita ini sudah rela bekerja sangat keras untuknya. Cedera Gavin jauh lebih serius daripada Cynthia. Tidak ada yang tahu apa yang membuatnya bisa bertahan sampai sekarang. Devan membawa Gavin ke kamarnya. Gavin melepas pakaiannya dengan patuh. Dia menunjukkan semua lukanya di depan Devan. Melihat luka Gavin, Devan segera menunjukkan rasa kagum di matanya. Ada puluhan luka di tubuh Gavin. Tidak kurang dari 10 di antaranya berukuran lebih dari 10 cm. Pada beberapa luka, bahkan sampai menunjukkan tulang bagian dalamnya. Selain luka baru yang ditambahkan hari ini, Gavin masih memiliki banyak luka lama di tubuhnya. Semua orang berpikir bahwa Gavin adalah ratu bawah tanah, melakukan banyak tindakan besar. Tapi siapa yang tahu apa yang sudah dia bayar untuk semua ini? Devan segera mengelus luka itu perlahan. Dia tahu bahwa perjalanan Gavin sampai sejauh ini pasti tidaklah mulus. Semua luka ini adalah buktinya. Tuan Muda Amor, tubuhku terlihat jelek. Melihat Devan sedang menatap luka di tubuhnya dengan bingung, Gavin bertanya. Dia masih ingat bahwa saat pertama bertemu, dia ingin menemani Devan mandi. Tapi Devan menolaknya. Mungkin itu karena Devan jijik dengan banyak bekas luka di tubuhnya. Devan menggelengkan kepalanya. Bekas luka ini tidak akan membuat Devan merasa Gavin tidak menarik. Sebaliknya, dia lebih mengagumi wanita ini. Gavin, apa kamu mau menghilangkan bekas luka ini? Tanya Devan. Apa bisa? Gavin menatap Devan dengan penuh harapan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Setiap wanita pasti sangat peduli dengan penampilan tubuhnya. Meskipun dia terlihat cantik dari luar, tapi hanya dirinya sendiri yang tahu betapa jelek tubuhnya setelah melepas semua pakaiannya. Tidak mungkin untuk menghilangkan semua bekas luka ini. Gavin sendiri membuka perusahaan kosmetik. Dia juga memproduksi produk penghilang bekas luka. Meskipun itu cukup efektif, tapi hanya bekas luka kecil yang bisa dihilangkan. Sedangkan di tubuhnya, luka dengan panjang 5 cm setidaknya ada puluhan. Sebagus apapun produk penghilang bekas luka, tidak mungkin bisa menghilangkannya. Devan mengangguk dan berkata, tentu saja. Tapi itu perlu. Meskipun keterampilan medis Devan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun tidak ada cara untuk membuat bekas luka tersebut hilang dengan cepat. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan bekas luka itu dengan cepat, yaitu harus membuat luka itu kembali terbuka lagi. Lalu dia akan menyembuhkannya. Setelah tahu cara pengobatan Devan, Gavin langsung menjawab, ayo. Tuan Muda Amor, aku tidak takut dengan rasa sakit. Setelah selesai bicara, dia mengambil bantal di sebelahnya dan menggigitnya di mulut. Melihat ini, Devan merasa Gavin itu terlihat sangat imut. Kalau gitu coba tahan sebaik mungkin, kata Devan. Nyatanya, dengan kemampuan Devan, saraf rasa sakit Gavin bisa ditutup sepenuhnya. Tapi dia tidak berniat melakukan itu. Karena kalau ingin semua luka ini menutup dan kembali ke kondisi semula, tentu perlu bantuan saraf. Kalau saraf ditutup, lukanya mungkin tidak bisa sembuh sampai kembali seperti semula. Devan pertama-tama mensterilkan pisau, kemudian membuka luka lama Gavin lagi. Selama seluruh proses, Gavin tidak bersuara. Apakah karena dia tidak bisa merasakan sakit? Tentu saja tidak. Untungnya, gerakan Devan juga sangat cepat, jadi tidak terlalu sakit. Setelah beberapa jam, Gavin berdiri di depan cermin yang besar, terus-menerus memutar tubuhnya.
Tapannya penuh dengan kepuasan. Gavin melihat dirinya sendiri di cermin. Itu adalah tubuh yang sempurna. Tidak ada lagi bekas luka. Kulitnya terlihat putih dan mulus. Terlihat sempurna. Devan benar-benar menghilangkan semua bekas luka di tubuhnya. Terima kasih, Tuan Muda Amor. Gavin mau tidak mau memeluk Devan. Selama bertahun-tahun, dia ingin menghilangkan bekas luka yang jelek ini. Semua cara sudah dilakukan tapi semuanya gagal. Pada saat ini, perasaannya untuk Devan jadi semakin dalam. Dipeluk oleh Gavin, Devan juga merasakan banyak tekanan. Bagaimanapun, Gavin juga sangat mempesona. Tubuhnya tinggi, kulit putih, wajahnya cantik, dengan aura glamor dan agung. Semua hal ini menegangkan saraf Devan. Semangat Kirin yang sudah hilang pada siang hari karena bercinta di ladang gandum bersama malaikat maut putih, rasanya menyala lagi. Ketika hal semacam ini tidak dituntaskan, mungkin akan terus jadi pikiran. Setelah Devan bertempur sengit dengan malaikat maut putih di siang hari, minatnya pada hal semacam itu jadi berlipat ganda. Saat ini, melihat Gavin dalam pelukannya, dia siap untuk beraksi lagi. Untuk Gavin, sejak Devan sudah diakui sebagai tuannya, dia sudah memutuskan untuk memberikan tubuh dan hatinya pada Devan. Saat itu semua hanya karena sumpahnya. Tapi setelah banyak hal terjadi, hatinya juga telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Devan. Pada saat ini, tidak peduli apa yang dilakukan Devan padanya, dia tidak akan menolak. Sisik merah muncul di punggung Devan lagi, perlahan menyebar. Mata Devan juga mulai dipenuhi nafsu. Situasinya berjalan ke arah yang ingin dilihat semua orang. Namun, pada saat ini, suara malaikat wanita terdengar. Tuan, tugas sudah selesai. Suara malaikat itu langsung menyadarkan Devan. Dia dengan cepat melepaskan Gavin. Terasa sisik pada tubuhnya sudah sampai ke bagian leher. Sepertinya sisik ini benar-benar tumbuh seiring dengan keinginannya. Mengingat kejadian mengerikan di ladang gandum hari ini, Devan merasa sedikit takut. Kalau Devan benar-benar kembali ke dalam kondisi seperti saat dia bersama malaikat maut putih sebelumnya, tidak mungkin bagi Gavin untuk menahannya. Bagaimanapun, Gavin bukan seorang Grandmaster. Sepertinya dia harus mengendalikan emosinya lebih baik ke depannya. Karena Gavin sedang tidak memakai pakaian, Devan memintanya untuk berbaring di tempat tidur terlebih dulu. Devan pergi keluar seorang sendiri. Dua malaikat wanita sudah kembali. Saat ini, tubuh mereka penuh dengan rona merah. Semuanya sudah mati. Tidak ada yang selamat. Kedua malaikat wanita itu mengangguk. Awalnya, Devan sedikit tidak puas saat melihat Seraphim hanya mengirim dua malaikat wanita. Tapi sekarang sepertinya dua malaikat wanita ini setara dengan ribuan pasukan. Tuan, tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kedua malaikat wanita itu berkata pada Devan dengan serempak. Devan menatap dua malaikat wanita yang memakar armor besi tapi tidak menyembunyikan keseksian tubuh mereka. Berpikir kalau kedua malaikat wanita ini terlihat sangat kuat. Bisakah keduanya menahan semangat Kirin miliknya? Tuan, melihat Devan menatap mereka dengan bingung, malaikat wanita memanggil Devan. Hal ini akhirnya membawa Devan kembali ke kesadarannya. Devan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa yang salah denganku? Kenapa tiba-tiba pikirannya jadi sangat mesum? Sepertinya perkataan malaikat maut putih benar-benar terjawab. Setelah merasakan kecantikan seorang wanita, pasti akan selalu terbayang perasaan itu. Tubuhnya ingin merasakannya lagi. Faktanya, kalau itu adalah wanita biasa, pasti tidak akan berdampak besar pada Devan.
Tapi anehnya, malaikat maut putih adalah pakar seks. Dia juga di level ahli. Hal ini membuat Devan terus merindukannya sepanjang waktu. Bersambung. Bab 68 merebut Gavin. Terima kasih atas bantuannya. Siapa nama kalian? Devan menatap kedua malaikat wanita cantik itu. Namaku Vania. Vania lebih tinggi. Sekitar 1,7 meter. Dengan tubuh ramping. Berambut pirang lurus panjang sampai ke pinggulnya. Terlihat lebih keren. Namaku Ivana. Ivana sedikit lebih pendek, tapi tingginya juga 1,7 meter. Dengan tubuh montok dan rambut merah bergelombang. Kedua malaikat wanita itu memiliki wajah cantik dan kulit yang mulus. Mulai sekarang, kalian akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan rumah kaisar. Devan memberi perintah pada dua malaikat wanita. Siap. Kedua malaikat cantik itu mundur. Ada dua malaikat wanita yang menjaga rumah kaisar. Tingkat keamanan rumah kaisar langsung meningkat pesat. Setelah kedua malaikat wanita itu pergi, Devan meminta seseorang untuk membawakan pakaian untuk Gavin. Pakaian itu diantar oleh tetua kedua, Quentin. Melihat Gavin di kasur Devan, ekspresinya sedikit kecewa. Meskipun dia sudah siap secara mental, tapi dirinya masih merasa tidak nyaman ketika melihatnya dengan secara langsung. Bagaimanapun, Quentin dan Gavin sudah jadi atasan dan bawahan selama bertahun-tahun. Keduanya sudah jadi sangat dekat. Sekarang, Quentin merasa bahwa Devan telah merebut Gavin. Devan merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Jadi dia berkata pada kedua gadis itu, "Oke, aku akan menemui ibu dan adikku." Kemudian meninggalkan kamar tidur. Setelah Devan pergi, Gavin bangkit dari tempat tidur. Quentin mengganti pakaian untuk Gavin sendiri. Tangannya menyentuh kulit Gavin. Ada ekspresi terkejut di matanya. Mengenai bekas luka di tubuh Gavin, Quentin tentu saja sangat tahu. Bahkan, dia bisa menceritakan sejarah setiap bekas luka yang ada. Tapi sekarang, tidak ada bekas luka di tubuh Gavin. Kulitnya halus dan lembut seperti kulit bayi. "Kakak, kulitmu. Tuan Muda Amort yang menyembuhkanku." "Omong-omong, Quentin, bagaimana kalau kamu meminta Tuan Muda Amort untuk membantu menghilangkan bekas luka itu juga?" Gavin menarik tangan Quentin dan berkata, Quentin dan Gavin menjalani hidup dan mati bersama. Tentu saja dia juga punya banyak bekas luka di tubuhnya. Nyatanya, tidak banyak orang di Aula Asmodes yang tidak punya bekas luka. Bagi pria, bekas luka akan baik-baik saja selama tidak ada di wajah. Terlebih lagi, bekas luka akan jadi seperti tanda kehormatan bagi mereka. Semakin ganas lukanya, semakin tinggi kehormatan yang diterima. Tapi berbeda dengan wanita. Tidak ada wanita yang tidak ingin kulit mulusnya jadi rusak. "Kakak, apakah kita akan bersama selamanya?" Quentin bertanya sambil menatap Gavin. "Tentu saja kita akan terus bersama. Tenang saja, Quentin. Keterampilan medis Tuan Muda Amort luar biasa. Aku akan memintanya untuk menghilangkan bekas lukamu nanti." Gavin sepertinya tidak memahami arti tatapan Quentin. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ruang bawah tanah. Kakak, aku tahu kamu pasti baik-baik saja." Armini dan Tania terus merasa khawatir di ruang bawah tanah. Tetapi mereka hanya bisa menunggu. Semua sudah selesai. "Ibu, adik, ayo kita keluar." Devan membawa keduanya keluar. Saat ini, rumah kaisar telah sepenuhnya dibersihkan. Tidak ada jejak pertarungan sebelumnya yang terlihat. Namun, udara masih dipenuhi dengan bau darah yang tipis. Diperkirakan butuh beberapa waktu sampai sepenuhnya menghilang.
Untuk orang-orang di Aula Asmodes, Devan memberikan subsidi yang cukup banyak pada mereka yang terluka dalam pertempuran itu. Untuk yang terbunuh dalam pertempuran, keluarga mereka akan dijaga dengan baik. Awalnya, hal-hal ini dulu dilakukan oleh Gavin. Tetapi Gavin secara khusus mempercayakannya pada Devan. Dengan cara ini, kepemimpinan Devan sekali lagi meningkat pesat. Gavin sekali lagi berubah dari seorang ratu jadi seorang direktur wanita yang lembut dan dewasa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Amor, Quentin juga memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Bisakah kamu mengobatinya juga? Tentu saja. Devan mengangguk. Setelah itu, Gavin membawa Devan ke kamar Quentin. Quentin, kamu di dalam. Gavin mengetuk pintu. Aku di dalam. Kakak, kamu bisa langsung masuk. Quentin sedang mandi. Ketika dia dengar suara Gavin, dia langsung membiarkan Gavin masuk. Gavin tidak terlalu memikirkannya. Dia masuk bersama Devan. Namun, saat melihat apa yang ada di dalam ruangan, keduanya terdiam. Terlihat Quentin sedang duduk di bak mandi. Dia memegang gayung di tangannya, mengambil air, lalu perlahan menuangkannya ke bahunya. Air mengalir ke punggungnya seperti air terjun. Meskipun ada banyak luka di tubuh Quentin, tapi punggungnya sangat mulus dan tidak ada luka. Tubuhnya tinggi semampai, dengan punggung tegak. Itu terlihat sangat menarik, karena terhalang bak mandi. Bagian pinggul ke bawah tidak terlihat, tapi dari lekuk indah tubuhnya yang terlihat, sepertinya pinggulnya cukup ramping. Lekuk punggung yang sempurna dan kulit seputih salju membuat Devan terdiam sejenak. Quentin memunggungi Gavin, jadi dia tidak melihat Devan. Dia tidak menoleh ke belakang, lalu berkata langsung pada Gavin, "Kakak, ayo sini kita mandi bareng." Meskipun Quentin adalah bawahan Gavin, tapi dalam hubungan pribadi, keduanya sudah seperti saudara kandung. Keduanya sudah sering mandi bersama dan saling menggosok punggung satu sama lain. Tapi hari ini, Gavin tidak bergerak. Pada saat ini, Devan juga bereaksi. Dia segera bersembunyi. Padahal, dia sangat ingin terus menonton. Tapi dirinya masih bisa menahan diri. Bagaimanapun, Devan harus dianggap sebagai pria terhormat. Quentin, aku akan kembali lagi nanti," kata Gavin buru-buru, lalu mengedipkan mata pada Devan. Keduanya segera pergi. Mendengar Gavin mengatakan kalau dia akan kembali lagi nanti, Quentin merasa lebih kecewa. Dulu, kalau Gavin melihatnya sedang mandi, dia akan langsung ikut masuk. Tapi hari ini, Gavin malah mengatakan akan kembali lagi nanti. Dia merasa bahwa Gavin tidak lagi membutuhkannya karena Devan. Gavin tidak memperhatikan perubahan Quentin. Dia berbalik dan pergi. Tapi, ketika dia baru saja berbalik, brur, ada suara air terdengar. Kemudian, Gavin merasa dipeluk. Itu Quentin. "Kakak, jangan pergi." Quentin memeluk Gavin dengan erat, seperti seorang laki-laki. Dia meletakkan kepalanya di bahu Gavin. Mengendus aroma Gavin perlahan. Tubuh Gavin langsung membeku. Dulunya, aksi keduanya bisa dibilang cukup mesra. Tapi Quentin hari ini jelas sedikit tidak normal. Intinya, Devan masih ada di sini. Devan bersembunyi di samping. Dia memalingkan muka untuk menghindari melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Dia mengalihkan pandangannya dari Quentin ke Gavin. Tapi Quentin bergegas keluar dari bak mandi dan tiba-tiba memeluk Gavin. Tiba-tiba, dia muncul begitu saja di depannya. Tinggi Gavin sudah dianggap tinggi, tapi tinggi Quentin bahkan lebih tinggi. Apalagi kedua kakinya sangat panjang. Tidak ada lemak berlebih di tubuhnya.
Dua payudara putih besar seketika menempel dan menekan punggung Gavin. Dari sudut pandang Devan, dia hanya bisa melihat bagian samping Quentin. Ukuran payudara yang besar terlihat dengan jelas dari samping. Bersambung.